Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana hukumnya membangun masjid dengan harta zakat. Itu hukumnya tidak boleh. Sekarang ada satu kasus, ada sebuah kasus, kalau bisa dikatakan apa itu namanya, ada seorang membangun masjid. Deskripsinya ini, deskripsi. Ada seorang yang membangun masjid di sebidang tanah. Sudah? Ada seseorang membangun masjid di sebidang tanah. Karena keterbatasan dana, maka hanya bisa membangun sampai pondasi saja. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya menanam di tanah masjid yang belum jadi tersebut? Pertanyaannya ada dua. Satu, bagaimana hukumnya menanam di masjid yang belum jadi tersebut. Pertanyaan kedua, kalau boleh hasilnya untuk siapa? Kalau boleh hasilnya untuk siapa? Jawab. Hukum menanam di tanah masjid yang belum jadi itu boleh. Hukum menanam tanaman di tanah masjid yang belum jadi itu boleh. Lalu hasilnya untuk siapa? Hasilnya untuk siapa? Dalam hal ini para ulama sepakat ditafsil. Apa ditafsil? Artinya ada dua jawaban. Yang pertama, kalau niatnya itu untuk
masjid, kalau niat menanamnya itu untuk masjid, misalkan ditanamin gubis utawa ditanamin apa sing sawi. Kalau memang menanamnya niatnya untuk masjid, maka wajib hukumnya tanaman tersebut untuk kepentingan masjid. Kemungkinan yang kedua, kalau majhul, apa majhul itu? Majhul itu tidak tentu tujuannya untuk apa. Pokoknya ditanam daripada nganggur. Maka itu menjadi hak seluruh umat Islam. Tadi siapapun boleh ngambil. Ditanduri timun misalkan kon liwat. Oh iki gak ono tujuan nih, pokoknya ditanduri sing manfaat. Ya Allah. Diulangi lagi. Saya ulangi lagi ya. Jadi masjid, tanah masjid yang dibangun masjid. Tahu katakan bangunannya sudah berdiri, tetapi di sekitarnya itu masih lebar. Apa semuanya itu menjadi masjid? Tidak. Yang masjid ya yang dibangun masjid itu, ada bangunan itu namanya Kemudian tanahnya, halamannya, apa namanya? Apa itu juga masjid? Bukan. Itu adalah milik tanah milik masjid. Kemudian timbul permasalahan. Tanah itu ditanamin apa? Misalkan ditanamin jeruk. Boleh apa tidak? Jawabannya adalah boleh. Tetapi jeruk ini untuk siapa? Para ulama mengatakan tergantung daripada niatnya yang menanam. Kalau menanamnya untuk kepentingan masjid, maka hasil daripada tanaman jeruk tadi adalah untuk masjid. Tapi kalau menanamnya itu niatnya majhul, artinya tidak ada niatan untuk kepentingan masjid, tidak ada. Pokoknya kita tandur timbangane kosong tanah ini biar manfaat. Nah, kalau seperti itu, maka siapapun boleh mengambil hasil tanaman. Jeruk misalkan, kamu kok terasa haus, nah, ambil jeruk, petik jauh, jeruk satu, makan halal gitu ya. Tapi syaratnya harus orang Islam. Kalau orang di luar Islam tidak boleh. Jadi yang boleh memakan itu hanyalah orang Islam. Dasarnya apa? Di dalam kitab Fathul Mu'in halaman 90 ya. Dalam kitab Fathul Mu'in halaman 90 menyatakan wa thamarul maghrus fil masjidi milkahu in gurisa lahu fayusrafu lima solihihi wa in gurisa liyukala au juhilal hal famubahun. Artinya kalau buah daripada tanaman itu diniatkan untuk kemaslahatan masjid, maka hasilnya harus untuk masjid. Artinya menjadi harta milik masjid. Tapi kalau niatnya itu majhul, artinya misalkan takmirnya itu hanya berpikir, oh ini daripada nganggur tak tanemin apa? Misalkan sing rodok rindang itu apa? Sirsat atau pohon sawu atau jeruk misalkan. Nah, hasilnya ini kalau majhul niatannya,
maka itu boleh dimakan oleh semua orang Islam. Orang Islam manapun, pokoknya agama ini Islam, wis mari maca 2 kalimat syahadat, berarti boleh memakan hasil tanaman yang ada di sekitaran masjid. Dasar ya kumang Fathul Mu'in halaman 90. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma madha. Ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana dzambana ya wasi'al karami.